Kemudian untuk mencari seluruh relationship dari seluruh pasangan entity yang ada di database, kita membuat matriks 2 dimensi. Barisnya adalah daftar entity, kolomnya juga daftar entity. Ya. Kemudian kita cukup mencari satu kali aja ya. Jadi mahasiswa kota, kalau sudah ketemu, kita tidak perlu mencari kota, pasangan kota dengan mahasiswa. Sehingga bagian bawah itu diburamkan, tidak perlu dicari. Karena sudah bisa ditemukan dari bagian yang atas. Oke. Untuk mahasiswa dengan kota, apakah punya relationship? Punya ya. Kenapa? Oke. Kita pakai atau kita gunakan standar yang tadi. Standar yang tadi. Antara dua entity punya relationship kalau menambah satu data di salah satu relationship membutuhkan pencatatan data dari entity yang lain. Contoh, kita menambahkan satu kota baru di daftar kota. Perlu nggak mencatat mahasiswanya? Tidak perlu. Ya. Namun ingat, kalau kita menambahkan satu mahasiswa baru, kita kan harus mencatat kota asalnya. Sehingga mahasiswa dan kota itu punya relationship. Demikian juga mahasiswa dan provinsi ya. Mahasiswa dan provinsi itu punya relationship. Kenapa? Karena kalau kita menambahkan satu mahasiswa baru, kita harus nyatet alamatnya termasuk provinsinya. Ya. Mahasiswa dengan jalur masuk punya relationship. Kalau kita menambahkan jalur masuk baru, SMPTNX misalnya, nggak perlu menambahkan mahasiswanya. Tetapi kalau ada mahasiswa baru yang ditambahkan di entity mahasiswa, nah itu pasti kita harus mencatat jalur masuknya. Ya, ada. Mahasiswa dengan hobi sama juga. Ya, punya relationship. Kota dengan provinsi punya relationship ya. Kenapa? Kalau kita nambah provinsi, nggak harus nambah kotanya, tapi kalau kita mencatat sebuah kota, pasti harus mencatat provinsinya. Kota dengan jalur masuk, nggak ada hubungannya ya. Kita nambah kota baru, tidak membutuhkan pencatatan dari jalur masuk. Kita menambahkan jalur masuk yang baru, tidak membutuhkan pencatatan dari kota. Kota dengan hobi, nah itu juga nggak ada relationship-nya ya. Kalau kita menambahkan satu kota baru, nggak perlu mencatat data dari entity hobi. Atau kita menambahkan hobi baru, tidak perlu melibatkan pencatatan dari entity, data dari entity kota, dan seterusnya. Nah, kalau seperti yang saya katakan, kalau Anda menggunakan kriteria yang sudah dijelaskan tadi, maka akan lebih mudah ketimbang menggunakan definisi, definisi dari relationship. Selanjutnya kita menggambar ERD ya, atau Entity Relationship Diagram. Jadi kita menggambarkan entity dan relationship antara entity. Untuk entity kita gambar sebagai kotak, ya satu kotak, satu entity. Pada bagian atas kotak tersebut kita tuliskan nama entitinya, sehingga di sini ada nama entity, masing-masing satu kotak, hobi, mahasiswa, kota, provinsi, dan jalur masuk. Kemudian untuk entity yang punya relationship kita tarik garis. Ya, kalau yang tidak punya relationship tidak perlu ditarik garis. Jadi antara hobi dengan mahasiswa punya relationship, antara mahasiswa dengan kota punya relationship, mahasiswa dengan provinsi punya relationship, ya, provinsi dengan kota punya relationship, provinsi dengan jalur masuk punya relationship. Kemudian kita menambahkan properti dari relationship, yaitu nama dan cardinality. Ya, oke, nama dulu. Misalnya kita lihat relationship antara jalur masuk dengan mahasiswa. Nah, nama itu bisa dibaca dari arah mahasiswa maupun dari arah jalur masuk. Ya, kalau dari jalur masuk kita menamakan dimasuki oleh, ya. Jadi jalur masuk dimasuki oleh mahasiswa. Kemudian kalau dari arah mahasiswa, mahasiswa masuk melalui
jalur masuk. Ya. Jadi entity, nama, entity. Ya. Saya ulangi lagi, kalau dari arah entity jalur masuk, entity-nya adalah jalur masuk. Kemudian kalau dibaca dari arah jalur masuk, nama relationship-nya adalah dimasuki oleh. Kemudian kalau dari arah entity mahasiswa, kemudian di sisi lainnya adalah entity mahasiswa. Sehingga kalau dibaca dari arah jalur masuk tertentu dimasuki oleh mahasiswa. Ya. Kalau dari arah mahasiswa, rumusnya tadi adalah entity, relationship, nama relationship, kemudian entity. Mahasiswa masuk melalui jalur masuk. Nah, seperti itu. Ya. Terus contoh lagi, saya memberi contoh relationship antara mahasiswa dengan hobi. Ya. Oke, kalau dibaca dari hobi, dari entity hobi, hobi dimiliki oleh mahasiswa. Kalau dibaca dari mahasiswa, arah mahasiswa memiliki hobi. Contoh lain, ya, kota dengan provinsi. Provinsi terdiri atas kota. Kalau dibaca dari arah kota, kota berada di provinsi. Nah, itu cara menamai, memberi nama pada relationship ya. Jadi menamai relationship itu bisa dua arah, ya, bisa dari entity A-nya atau bisa dari entity B-nya. Sehingga namanya itu juga dua versi. Kalau dibaca dari arah A atau kalau dibaca dari arah B. Kemudian cardinality. Nah, kita tinggal menambahkan cardinality ya ke masing-masing relationship. Kembali lagi ke jalur masuk dengan mahasiswa. Ya. Di sini satu jalur masuk itu kan dimasuki oleh banyak mahasiswa. Ya. Sementara satu mahasiswa hanya masuk melalui satu jalur masuk. Sehingga kalau digambarkan, jalur masuk itu pada sisi one, terus mahasiswa pada sisi many, ya. Mahasiswa pada sisi many. Sehingga cardinality antara jalur masuk dengan mahasiswa itu adalah one to many, di mana one adalah entity jalur masuknya, many adalah di sisi entity mahasiswa. Bagaimana cara membacanya? Kalau misalnya kita sudah punya nama plus cardinality-nya, kalau bacanya mudah saja. Misalnya kita baca dari arah jalur masuk ya. Satu jalur masuk dimasuki oleh banyak mahasiswa. One to many ya. Kalau dibaca dari arah mahasiswa, satu mahasiswa masuk melalui satu jalur masuk. Seperti itu. Contoh lagi, antara kota dan provinsi ya. Satu provinsi kan banyak kota. Sementara satu kota hanya satu provinsi. Sehingga provinsi ada di sisi one. Kemudian kota ada di sisi many. Bagaimana cara bacanya? Kalau dari sisi provinsi, arahnya satu provinsi terdiri atas banyak kota. Nah, itu cara bacanya ya. Kalau dari arah kota, satu kota berada di satu provinsi. Seperti itu. Bagaimana untuk yang many to many? Contohnya untuk hobi dan mahasiswa. Nah, itu sama saja ya. Hobi dan mahasiswa, satu hobi kan bisa dimiliki banyak mahasiswa. Sementara satu mahasiswa bisa memiliki banyak hobi. Nah, cara membacanya ialah, nah di sini untuk many to many ya, untuk hobi dan mahasiswa relationship-nya. Satu hobi dimiliki oleh banyak mahasiswa, satu mahasiswa memiliki banyak hobi. Ya. Jadi kalau dari arah hobi, satu hobi dimiliki banyak mahasiswa. Kalau dari arah mahasiswa, satu mahasiswa memiliki banyak hobi. Demikian ya, Anda bisa praktekkan di relationship yang lain.